Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la syabiha lahu wa la mathila lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik وزد وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fiddin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu di dalam tafaqquh fiddin, mempelajari hadis-hadis yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-26, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia itu wajib disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika matahari sudah terbit. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kita mendamaikan dua orang yang bertengkar, sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kita membantu seseorang menaikkan di atas tunggangannya atau mengangkatkan barang ke atas tunggangannya, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang baik itu juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah kaki yang dilangkahkan menuju ke salat itu juga sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariqi shadaqah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan itu pun dibilang sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap persendian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita sedekahi setiap hari ketika matahari terbit. Dan semakin banyak kita bersedekah, maka itu semakin baik untuk kita. Semakin banyak kita bersedekah, artinya tercukupi semua sedekah kita untuk membayar kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan untuk persendian kita. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ini juga senada dengan hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Setiap pagi persendian kalian semuanya wajib membayar sedekah. Fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tasbih dihitung sedekah, setiap tahmid dihitung sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah. Tahlil juga sedekah, takbir juga sedekah. Wa amru bil ma'rufi shadaqah wa nahyu 'anil munkari shadaqah. Amar ma'ruf
sedekah. Melarang kemungkaran, sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua itu bisa terbayar dengan kita melakukan sholat 2 rakaat sholat duha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menegaskan sekali lagi bahwasanya kita ini wajib mensyukuri anggota badan kita yang sehat. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kita ini melupakan nikmat yang sangat nikmat sekali. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, nikmatani maghbununa fihi makatsirun minan nas, ada 2 kenikmatan yang senantiasa manusia itu sering lalai, yaitu kenikmatan as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. 2 nikmat ini yang sering kemudian kita abaikan. Bahkan kadang-kadang kita nggak merasa. Kapan kita merasa? Ketika kita sudah sakit. Makanya di antara kata-kata yang mengatakan as-sihat, sehat itu adalah tajun, mahkota, la yaraha illal marda, yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Dan kata Nabi SAW, setiap persendian kita itu wajib kita sedekahi setiap matahari terbit di pagi hari. Kemudian Nabi SAW dalam satu riwayat, persendian manusia itu ada 360. Kata Nabi SAW, fil insani situna wa thalathumi'a mifsal. Manusia itu memiliki 360 persendian. Fa'alaihi an yatasaddaqu an kulli mifsalin. Maka setiap persendian wajib disedekahi. Maka sahabat heran. Qalu ya Rasulullah, wa man yutiqu ala dhalik? Wahai Rasulullah, faman alladhi yutiqu dhalik? Siapa yang mampu untuk mensedekahi 360 persendian? Dikiranya sahabat sedekah itu harus pakai harta. Sampai 360 tiap pagi ketika matahari mulai terbit. Maka Nabi SAW menjawab, engkau beramar ma'ruf itu sedekah, datang ke masjid itu sedekah, mungkin kau kemudian melangkahkan kakimu menuju tempat sholat itu juga sedekah. Dan semua itu 360 itu bisa kau cukupi, bisa kau bayar dengan melakukan sholat 2 rakaat duha. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mensedekahi persendian itu wajib. Dan ini ibaratnya kita mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat sehat. Kalau kita bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada kita yang kena sakit, contoh yang paling kecil aja asam urat ibaratnya. 1 persendian kemudian sakit kena asam urat, itu kalau sudah bengkak benar-benar itu subhanallah, sakitnya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita semuanya ketika mau tidur kemudian bangun tidur lagi dalam kondisi sehat semuanya lengkap, ada pelumasnya semuanya bisa digerakkan. Coba kalau kaku, maka Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi SAW memerintahkan kita untuk kemudian mensyukuri kenikmatan sehat tadi dengan bersedekah di setiap sendi kita. Karena kalau sudah sakit, Masya Allah, luar biasa. Saya punya teman 4 tahun lebih mungkin, itu sarafnya ada, nggak tahu namanya, saraf kejepit begitu. Ketika kena saraf kejepit ini 4 tahun tidak bisa apa-apa. Yang melayani dia untuk didudukkan, diberikan makan istrinya. Dan ketika duduk kesenggol sedikit sakitnya luar biasa. 4 tahun lebih tidak bisa apa-apa, hanya di kursi yang sakit itu saja. Padahal cuma 1 saraf kejepit. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa merasakan bangun tidur, alhamdulillah badan itu kemudian enak setelah istirahat. Dan ini semuanya perlu kita bayar dengan apa? Disedekahi setiap anggota persendian kita, yang jumlahnya kata Rasulullah SAW 360. Bisa kemudian kita hitung, Karena kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan ini pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Karena Allah sendiri sudah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im."
Kalian semuanya pasti akan ditanya tentang kenikmatan itu. Maka pada malam ini ya kesempatan kita untuk kemudian mempelajari bersama-sama bagaimana sih kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan, khususnya nikmat kesehatan yang sering kita lupakan ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi telah kemudian menjelaskan bahwasanya 360 sendi ini harus kita syukuri dengan membayar sedekahnya setiap hari ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kulla yaumin tatlu'u fihi syams." Setiap hari ketika matahari terbit ya. Kita hitung saja ya. Umur kita sekarang berapa? Ada yang mungkin sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun ya. Setelah balik ya, sampai kemudian 40 tahun, 50 tahun, apakah ketika itu kita sudah merasa ya membayar sedekah yang wajib yang kita keluarkan untuk persendian kita ya? Atau kemudian kita belum, dan kita tahu bahwasanya kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk ya. Sempurna semuanya, hidung kita, tangan kita ya. Kalau kita lihat ya monyet barangkali, Masya Allah, kita baru kemudian bisa mensyukurinya dengan kenikmatan yang luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dalam perut atau dari perut ya rahim ibu kalian tanpa mengetahui sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian dibuatkan ada penglihatan, ada pendengaran, ada hati supaya kita kemudian bisa bersyukur, mensyukuri kenikmatan. Coba kalau kita bayangkan, pengen mengetahui nikmat ini, ketika kita tidur, kemudian pas bangun, merem. Ketika merem, kemudian kita mau ke kamar mandi, ya, mau ke ya toilet, kamar mandi, tetap kita merem, ya. Bagaimana susahnya kita menggerayangi supaya nggak nabrak, supaya nggak kemudian ya ibaratnya kejedot. Itu subhanallah, kalau kita benar-benar ya Allah, nikmat mata ini luar biasa ibaratnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua itu gratis, cuman diminta kita untuk membayar sedekahnya setiap matahari terbit dengan ya anggota badan kita atau persendian kita 360 persendian wajib kita kemudian bayar itu ya. Dan Allah sudah memberikan kita semuanya. Alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain ya. Subhanallah ya, wa hadainahu najtain. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmat ini luar biasa. Coba ya, yang belum pernah mencoba, bangun tidur ya, kemudian benar-benar dia tuh jangan melek dulu gitu ya, maka akan merasakan ya Allah benarnya nikmat mata, belum nikmat kaki, belum nikmat kemudian bisa menggerakkan. Kita lihat saudara-saudara kita yang kena stroke, kadang-kadang ada yang kena stroke setengah ya, hidupnya seakan-akan sudah setengah hidup setengah mati ya. Gimana sekarang saya menjadi beban ya. Tapi alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, dan kita masih sehat, kita bisa mensyukurinya dengan apa yang seperti diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap persendian jangan sampai kemudian kita tidak bisa mensyukuri, yang jumlahnya 360. Nah, caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ya, dengan bersedekah 360 persendian. Apakah dengan duit? Tidak harus dengan duit. Dengan duit boleh ya. Tapi ternyata sedekah di sini mananya seperti yang kita bahas lebih luas. Kalau sedekah itu kullu ma'rufin, setiap kebaikan sedekah. Tapi kalau infak itu lebih ke harta, kita belanjakan, kita infakkan. Tapi kalau sedekah luas, sangat luas sekali ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita tata cara untuk bersedekah kalau kita tidak membawa atau memiliki duit. Maka Nabi mengatakan ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kita lihat saudara kita sesama muslim, kok ada yang bertengkar, ketemu nggak mau salam. Bahkan kadang-kadang saudara tidak mau untuk duduk di satu majelis. Kalau seandainya ada fulan, dia tidak mungkin mau ke situ. Kalau sudah ada undangan, kok dia tahu si fulan juga diundang, dia nggak mau datang. Nah, ini kesempatan untuk kemudian kita damaikan. Kenapa? Karena kasihan orang yang seperti ini.
Karena dalam hadis tu'radul a'mal kulla yaumil itsnaini wal khamis, setiap hari Kamis, setiap hari Senin dan hari Kamis amal itu diangkat. Ya. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, amalan-amalan manusia itu diangkat. Illa kecuali dua orang, al-musyrik wal musakhin. Orang musyrik dan musakhin. Siapa itu musakhin? Dua orang yang senantiasa bertengkar. Selama dia bertengkar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, ya. Dikatakan untuk apa? Tunggu, tangguhkan amalnya, ya. Unduruhuma hatta yastaliha. Tangguhkan amalannya, gak usah diangkat. Sampai kapan? Sampai keduanya mau islah, sampai keduanya mau damai, sampai keduanya kemudian mau saling memaafkan. Betapa kasihannya ya orang yang kemudian beramal, tapi amalnya gak diangkat. Terus disuruh naguhkan, Maka pahala mendamaikan dua kaum muslimin yang bertengkar, ini pahalanya besar. Dan ini termasuk sedekah yang sangat besar, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita harus paham, ya, artinya mendamaikan itu harus paham bagaimana caranya mendamaikan. Kadang-kadang ada orang kan langsung didamaikan, yang penting damai-damai gitu. Tidak kemudian kita lihat mana ini yang benar, mana ini yang salah. Ya kalau kita ngerti, kita suruh ya menjadi penengah, kita dengarkan dua-duanya, ya. Setelah itu kemudian kita betul-betul memahami mana kira-kira yang benar dan mana yang kemudian yang salah. Kalau kemudian langsung kita seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, kebanyakan kita itu langsung mendamaikan, ayo damai gitu. Yang benar itu, yang benar kita hukumi benar, yang salah kita hukumi salah, supaya yang benar mendapatkan haknya, supaya yang salah dia kemudian bisa menunaikan kewajibannya. Kecuali kalau permasalahannya itu susah, pokoknya rumit, nggak ngerti mana yang benar, nggak ngerti yang mana yang salah, baru kemudian kita suruh damai, saling memaafkan. Nah, kalau kita ngerti mana yang harusnya dibenarkan, mana yang harusnya kemudian dikatakan salah, ya kita hukumi sesuai dengan yang kita tahu, baru kemudian suruh menunaikan haknya. Oh, ini harusnya dapat hak ini loh, ini sesuai dengan apa ini yang disampaikan itu, ini yang kemudian terzalimi. Jadi dia harus mendapatkan haknya, dan sampean ternyata yang telah melakukan kesalahan harus kemudian menunaikan kewajibannya. Jadi mendamaikan, ta'dilu bainal itsnain shadaqah, dan shadaqahnya besar. Nah, sekali lagi jamaah, kalau kita melihat ya teman kita sesama muslim kok bertengkar, itu kasihan, ya. Kayaknya kadang pernah ada seseorang itu, kenapa kamu nggak mau damai? Saya nggak ada masalah, kenapa damai gitu? Dikiranya ada masalah. Enggak, saya enggak ada masalah. Saya sama fulan enggak ada masalah, enggak perlu damai. Dia juga enggak saya anggap salah, karena memang enggak ada salah. Ya, kecuali kalau kemudian ada masalah, dan masalahnya itu rumit. Sekali lagi ikhwan yang dirahmati Allah, ya, damai itu ketika betul-betul, dalam artian damai itu tidak kemudian saling maafkan, enggak. Ya, yang benar sekali lagi, memang saya lebih condong ke pendapat Syekh Al-Utsaimin, yang memang dia salah, ya diperintahkan, dianjurkan untuk menunaikan kewajiban. Nah, yang terzalimi, ya supaya kemudian diberikan apa? Diberikan haknya. Ta'dilu bainal itsnain, dan ini sangat penting. Jangan sampai kemudian gara-gara kita disokok, dikasih duit, kemudian ya kita menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Sebagaimana sekarang ini banyak orang yang mungkin profesinya ya sebagai, kadang saya pernah ditanya sama seorang pengajar, gimana itu hukumnya itu, saat katanya saya pengacara gitu, dan saya sebagai pengacara itu meringankan, ibaratnya meringankan seringan-ringannya, bahkan membebaskan orang yang ya kliennya itu yang bersalah gitu. Ya itu berat juga ya, pekerjaan yang memang berat, yang harusnya memang salah kemudian tidak kemudian disalahkan, artinya paling tidak ya mungkin meringankan hukuman, nah, kata dia ya. Nah, itu pekerjaan yang mungkin susah ya, wallahu alam ya. Kemudian di antara cara yang kedua, kata Nabi SAW, supaya kita bisa bersedekah ya, yang wajib kita sedekahi setiap matahari terbit ya, dari 360 persendian kita, kata Nabi, wa tu'inur rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha. Engkau
membantu seseorang menaikkan di atas kendaraannya. Mungkin orangnya tua, atau mungkin kemudian kita, ya ibaratnya ada orang tua ke masjid, sering itu ada orang tua ke masjid bawa sepeda motor, mau membelokkan itu susah. Nah ini kemudian dibelokkan, ini termasuk sedekah yang besar, ya. Dan orang tua kadang-kadang ya kesusahan sekali, ya. Kemudian kita membelokkan, atau mungkin kalau kita yang lebih keren lagi, ada orang yang naik mobil, kita bukakan pintunya, ya. Wa tu'inu rajula fi dabatihi wa tahmilu 'alaiha, atau kemudian dinaikkan, ya, atau kemudian dibelokkan, cukup, insyaallah itu termasuk sedekah. Wa tarfa'u mata'ahu, wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau kita angkatkan barang-barangnya ke tempat kendaraannya, itu juga sedekah. Mungkin tetangga kita lagi pindahan, banyak kemudian barang-barang yang harus diangkat ke atas mobil atau di mana, maka kita kemudian ikut angkat, itu sedekah yang besar. Apalagi kalau sekarang ada gotong royong biasanya, ya, atau mungkin nilai-nilai seperti ini sudah hampir luntur. Kalau dulu gotong royong pindah rumah atau gimana rame-rame, nah, ini termasuk sedekah yang besar, ya. Sedekah yang besar. Atau tetangga yang lagi kulaan, ya, datang membawa mobil bak, kemudian banyak barangnya, kita turunkan, kita bantu, ini juga ya termasuk ya tata cara kita untuk kemudian bersedekah, ya. Maka setiap barang jamaah dirahmati Allah yang kita turunkan, ya, yang kita angkat ke tempatnya kemudian kita turunkan, itu semuanya dihitung sebagai sedekah, untuk kemudian mensedekahkan atau untuk membayar sedekah wajib bagi persendian kita yang ada, ya, yaitu 360. Kemudian yang perlu kita ketahui tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang bertengkar, itu sedekah. Berarti ini sedekah apa? Sedekah pikiran. Pikiran kita bisa dipakai sedekah. Kita mungkin tenaga kita sudah tidak mampu lagi, tapi kita memiliki pikiran. Oh, pikiran bagaimana? Bagaimana sih dakwah ini bisa menyebar? Ini juga sedekah. Bagaimana sih pembangunan masjid itu kemudian bisa lancar, kemudian bisa baik? Ini juga sedekah. Termasuk kita mendamaikan tadi. Maka kita kiaskan dengan pemikiran yang baik-baik, ya. Bagaimana dakwah kita ini semakin bagus, bisa diterima oleh orang banyak. Bagaimana teman-teman yang belum ngaji bisa ikut ngaji, itu pikiran, ya. Kemudian mengangkat, ya, mengangkat barang ke atas, ya, tunggangan, atau mengangkatkan seseorang ke tunggangannya, ini berarti sedekah dengan apa? Dengan perbuatan. Dan bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang di situ ada nilai-nilai kebaikan, berarti itu sedekah, ya. Membawakan apa saja, ya, kemudian membantu apa saja yang dengan tingkah laku atau perbuatan, itu juga sedekah. Kemudian yang ketiga, ya, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan ucapan yang baik itu juga sedekah. Artinya ini Nabi ingin membuat salah satu contoh sedekah dengan cara lisan. Pertama, sedekah dengan cara pikiran. Kedua, sedekah dengan cara perbuatan, tingkah laku. Yang ketiga, dengan cara lisan. Jadi dengan lisan kita mengucapkan yang baik, sedekah, ya. Di antaranya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengajak seseorang, ya. Contohnya, ya, yuk kita sholat jamaah, yuk, sedekah, ya. Seorang istri mengatakan kepada suaminya, Mas, laki-laki sholat di masjid, sedekah, ya. Seorang ibu mengatakan kepada anaknya, Nak, kalau makan pakai tangan kanan, sedekah, ya. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Setiap apa saja yang kita ucapkan dari mulut kita yang isinya kebaikan, itu sedekah. Masa nggak mampu untuk mensedekahi, ya, persendian kita yang jumlahnya 360 setiap hari? Kalau tidak bisa dengan pikiran, bisa dengan tingkah laku. Nggak bisa dengan perlakuan tingkah laku, bisa dengan lisan. Lisan yang baik, jangan malah nyinyir, jangan malah senengnya gunjing, jangan sukanya malah mencemooh. Yang ketika ada di dalam satu majelis senengnya ngomongnya seakan-akan dia yang mendominasi sendiri, seakan-akan dia membaikkan dirinya sendiri, yang lainnya kemudian dijatuhkan, sampai kemudian tidak disenangi orang banyak. Nah, seperti ini, ya, maka akan merenggut pahala-pahala yang kemudian kita, ya, kita
gapai atau kita usahakan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menegur orang melakukan maksiat sedekah, memerintahkan orang yang untuk melakukan kebaikan sedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian memerintahkan kita ya. Di antaranya ya dalam satu ayat disebutkan ya semua ya kalimat-kalimat itu yang bisikan-bisikan itu tidak merupakan kebaikan illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, yang memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf bin munkar, kemudian islah, mendamaikan orang ya. Itu yang kemudian ya merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, mengucapkan kalimat yang ya baik itu sedekah. Dan kayaknya itu mudah, tapi kadang-kadang susah. Kalau orang yang sudah dipenuhi dengan ya hawa nafsu dan syubhat di dalam hatinya, itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kadang itu susah ya. Apalagi yang sudah tidak pernah bisa mengontrol, sudah dibiarkan seperti itu, ucapannya kebanyakan sudah kemudian ya yang buruk-buruk saja. Maka perlu pembiasaan ya, mengucapkan yang baik. Apalagi yang suka marah-marah ya. Sukanya nanti akan memaki-maki, marah-marah terus dan terus ya. Maka ini perlu kemudian kita latih untuk mengucapkan yang baik. Ya kita minta kepada Allah ya. Allahumma la yahdi li ahsanil akhlak ya. Ya Allah, tidak ada yang berikan hidayah untuk akhlak menjadi yang baik illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Kita minta ya. Minta akhlak yang baik. Kemudian di antara contoh supaya kita bersedekah ya, mampu bersedekah untuk mensedekahi persendian kita setiap hari ya, itu dengan ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke tempat sholat itu sedekah. Dan ini memang ya anjuran ketika kita itu datang ke masjid, jalan kaki ya. Jalan kaki dianjurkan sekali ya. Pergi ke masjid, pulang ke masjid, jalan kaki. Coba kalau rumah kita sekitar ya 500 meter aja ibaratnya. Ya udah berapa pahala? Ibaratnya kalau 1 meternya 2 langkah ya. 2 langkah kaki itu 1 meter. Kalau jaraknya 500 meter ya berarti ada 1000 ya pahala. Karena setiap langkah yang kita angkat itu kebaikan ditulis dan ya keburukan dihapus ya. Ini yang harusnya, ini yang seharusnya. Dan memang ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bazar, seorang itu yang rumahnya jauh dari masjid, perkiraan mungkin ada ya 5 kiloan atau lebih, itu senantiasa jalan kaki. Setelah itu ada sahabat kemudian mengatakan, kenapa engkau tidak membeli kendaraan yang bisa kemudian membuat kamu tidak kepanasan dan tidak terlalu malam ya. Dia mengatakan tidak ya. Kenapa? Tapi dia nggak pernah absen untuk sholat jamaah. Dia mengatakan tidak, karena saya ingin dengan ya langkahku ini kemudian ditulis sebagai pahala ya. Dan dalam riwayat yang sahih juga ya, Nabi SAW mengatakan a'dhamun nasi ajran ya fi sholati ab'aduhum. Orang yang pahalanya paling besar ketika sholat yang paling jauh, fa'ab'aduhum masya, paling jauh jalan kakinya ya. Nah ini yang lebih utama. Jadi kita diutamakan untuk kemudian ke masjid itu jalan kaki. Tapi kalau seandainya malas dan terlalu jauh ya, dan kalau kemudian jalan kaki kita itu tidak mau sholat jamaah, ya nggak apa-apa kita pakai sepeda motor atau pakai mobil daripada tidak ke masjid. Ini kata ulama ya. Dan bahkan fatwa Syekh Al-Utsaimin ya, itu disebutkan ya bisa aja ya kemudian dikalkulasi dengan putarnya apa? Roda gitu. Tapi hukum awalnya memang berjalan kaki ya. Al-masyu ila shalah. Bahkan riwayatnya sangat bagus, sangat banyak ya. Dikatakan disebutkan oleh ya hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Bani Salimah itu kepengin pindah rumahnya dekat dengan masjid karena jauh ya. Jauh, kira-kira dari Masjid Quba jauh ya.
Jalan kaki ya mungkin berapa ya, sekitar jauh sekali lah, termasuk saya pernah jalan ke situ, jalan kaki itu sangat jauh sekali, lumayan ya. Saya sering dulu jalan nggak dari masjid, dari kampus, padahal masjid masih jauh lagi, itu lumayan jauh ya. Nah itu pengen pindah ke Masjid Nabawi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ya, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu aqrabal masjid. Saya dengar kamu pengen pindah ke masjid ya, yang dekat dengan masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qad aradna dzalik, kita pengen seperti itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bani Salimah, ya Bani Salimah. Ya, dia katakan, diyarukum tuktabu atharukum, dari rumahmu ini jalan ke masjid itu ditulis setiap bekas kaki kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setiap langkah itu ditulis. Maka kalau yang jaraknya mungkin 100 meter, ya lebih baik pakai ya jalan kaki. 200 meter, 300 meter, lebih baik jalan kaki. Karena besarnya, banyaknya pahala yang didapatkan orang yang mau berjalan kaki menuju ke tempat masjid. Sampai-sampai ulama mengatakan kalau rumahnya tidak terlalu jauh, itu pelan-pelan saja, atau langkahnya jangan jauh-jauh. Nah, ini ikut dohir hadisnya, tapi yang benar tidak. Maksudnya yang dirojehkan, maksudnya itu bukan itu, bukan kemudian diperlambat, itu tidak ya. Ya. Jadi maksudnya orang ini pengen mengambil secara dohir hadis ya, supaya derajatnya lebih tinggi dan banyak kemudian dosa-dosanya diampuni. Akan tetapi ya kita melangkah sebagaimana mestinya. Dan alhamdulillah sekarang ya kita bisa ke masjid, tidak seperti dulu mungkin ya. Sebagian ketika ada pandemi masjid itu sepi ya, karena kemudian memang ada fatwa ya, di rumah saja. Sekarang alhamdulillah ya tidak ada masalah, maka kita kemudian ke masjid ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh ya sedekah berkaitan dengan diri kita sendiri, dengan gerakan. Kemudian di antara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa bersedekah, untuk mensedekahi setiap persendian yang kita miliki di setiap pagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan kita menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan, itu termasuk sedekah ya. Subhanallah, kadang-kadang ada orang yang ketika jalan sepeda motor melihat ada paku atau ada beling atau ada apa, kemudian dia berhenti, kemudian diambil dan disingkirkan. Tapi sebagian yang lain ya, itu kemudian malah memberikan beling. Ada sebagian yang lain itu bola, kemudian dikasih semen, dicor, diletakkan di mana? Di tengah jalan. Supaya diapain? Supaya kalau ada orang lewat kemudian ditendang ya. Itu masing-masing. Padahal Islam ya, Islam yang baik itu ya tadi ya, tambal ban ya. Itu berarti kurang baik ya. Min husnil islamil mar'i, ibaratnya dia bisa menghindarkan gangguan-gangguan yang ada di jalanan, bukan malah memberikan ya, bukan kemudian masangi. Nah, ini watak-watak orang yang ibaratnya ya luar biasa, ibaratnya tidak mau kebaikan, pikirannya pengen kemudian keburukan kepada orang-orang muslim ya. Dan ini pahalanya besar, termasuk dihitung sebagai sedekah, dan sedekahnya termasuk besar. Wa tumitu anil adza ya, wa tumidul adza anit tariqi shadaqah, kita menyingkirkan duri-duri yang ada di jalanan, itu sedekah. Dan ini secara zahir. Kalau secara batin ya, atau secara maknawi, tadi secara zahir, secara hissi, secara maknawi disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Di antaranya bagaimana? Ya kita menyingkirkan duri-duri di dalam dakwah. Ada apa ini, bid'ah, ada kemudian tahayul, ada kemudian khurafat, ada kemudian ateisme. Kita kemudian perangi supaya kaum muslimin itu bisa berjalan di atas jalan sunnah dengan mulus. Ini termasuk ya. Jadi secara zahir, kalau kita lewat di jalanan melihat duri, melihat beling, melihat paku, melihat apa saja, kemudian kita ya berhenti dan kita singkirkan. Inilah akhlak muslim ya. Dan kalau seandainya muslim semua seperti ini, alangkah indahnya ya. Dan bisa kita kiaskan
dengan sesuatu yang maknawi, yang tidak kelihatan, yaitu kita menyingkirkan duri-duri yang menghalangi dakwah sunnah, supaya kaum muslimin bisa berjalan di atas jalan sunnah dengan enak, tidak ada yang terjatuh, tidak ada yang kemudian tertusuk dengan apa? Dengan bid'ah, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, ya. Ini termasuk pahalanya juga sangat besar, ya. Dan kata Nabi SAW dalam akhir-akhir, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan kalau nggak bisa semua itu, mungkin kita lagi di dalam rumah, mungkin kita lagi kemudian karantina, nggak bisa melakukan itu, jauh dari orang-orang, cukup kita melakukan sholat duha 2 rakaat. Dan ini dalil yang dipakai oleh para ulama, ya, mensyariatkannya sholat duha. Karena dengan sholat duha 2 rakaat 360 persendian beres, sudah terbayarkan, ya. Dan sekali lagi, ini memang yang diangkat oleh para ulama untuk kemudian mensyariatkan sholat duha setiap hari. Bahkan sahabat yang mulia Abu Hurairah sendiri dinasihati oleh Nabi, diberikan wasiat, ausanil khalili, ya, ausani khalili, ya, saya diwasiatkan oleh kekasih saya dengan apa? Dengan 3 hal, ya. Ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut. Saya diwasiati oleh kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang tidak akan saya tinggalkan sampai mati. Yang pertama, shaumu thalathati ayyam fi kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan, ya. Kemudian yang kedua, wa sholatud duha, dan sholat duha tidak ditinggalkan oleh Abu Hurairah, ya. Yang ketiga, wa naumu ala witrin, tidur tapi sudah witir. Dalam riwayat, an utira qabla an anam, saya witir dulu sebelum tidur. Ini wasiat Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang tidak dia tinggalkan sampai kemudian meninggal dunia. Jadi sholat duha dianjurkan, ya. Yang mungkin kerjaannya bisa melakukan sholat duha, lakukan, ya. Karena kadang-kadang kan, oh itu sunnah apa tidak? Sunnah, dalilnya banyak, ya. Termasuk sunnah, ya, artinya tidak kita wajibkan, ya. Tapi kita, ya, disunnahkan, disyariatkan. Kalau bisa ya kita lakukan. Itu yang terbaik, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian kita, ya, selesaikan pembahasan ini, ada kalanya atau ada baiknya kita membahas tentang masalah, ya, syukur, karena ini bab tentang masalah syukur, mensyukuri kenikmatan yang kita rasakan yang ada di dalam, ya, jasad kita, kesehatan kita. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita juga membahas tentang syukur, karena malam ini pembahasannya tentang syukur. Jadi syukur, ya, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita gapai, bisa kita lakukan dengan 3 hal. Mensyukuri dengan lisan, mensyukuri dengan hati, mensyukuri dengan tingkah laku atau perbuatan. Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Maksudnya gimana itu? Maksudnya harus kita yakini betul-betul bahwasanya kenikmatan ini kita akui dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun, ya, yang ada kenikmatan dari diri kamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian kita itu menjadi orang-orang yang sok jagoan, semua itu kita dapatkan karena kita pintar, enggak. Karena kemudian kita, ya, ujub atau kemudian kita, ya, hebat, tidak. Tapi kita akui nikmat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kemudian kita syukuri dengan hati. Yang kedua, kita mengakui, ya, bahwasanya kita ini tidak pantas mendapatkan nikmat. Kita ini pantas, ya, kita ini tidak pantas mendapatkan nikmat. Jangan sampai kita seperti Qarun, bahwasanya kita itu mengatakan, ya, kita memang yang paling pantas mendapatkan nikmat ini karena kita pintar, ya, karena kita memiliki, ya, pengalaman. Jangan, ya. Tidak boleh kita kemudian seakan-akan mengatakan, siapa sih kita ibaratnya, sampai kemudian kita mengatakan kepada Allah, ya, bahwasanya saya itu paling pantas mendapatkan nikmat. Tidak. Maka kita, ya, harus kemudian meyakini dengan hati kita itu sebetulnya enggak pantas, karena Allah saja yang kemudian ingin memberikan kita nikmat, ya.
Kemudian yang kedua kita syukuri dengan lisan. Nah ini bagaimana mensyukurinya dengan lisan? Yang pertama kita memperbanyak pujian. Banyakin pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala aqlata fatahmidu 'alaiha. Allah itu ridho banget dari seorang hamba ketika dia makan kemudian dia memuji makanannya itu. Ketika dia minum dia juga memuji setelah itu dia minum itu. Dan oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu. Bahkan ya, Nabi Nuh dikatakan innahu kana abdan syakura, karena setiap selesai pakai pakaian, selesai makan, selesai minum, selesai apa, senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita memperbanyak, selesai kajian alhamdulillah, selesai makan alhamdulillah, selesai membuat ini alhamdulillah. Pokoknya kita puji alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan dengan alhamdulillah ini Allah menciptakan dunia ini. Selesai menciptakan alhamdulillah. Kemudian memasukkan manusia ke surga alhamdulillah. Yang ke neraka alhamdulillah. Makanya ketika kita buka Al-Quran pertama kali alhamdulillah. Allah kemudian menciptakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Semua pakai alhamdulillah karena Allah suka dipuji ya. Dibuka Al-Quran dengan alhamdulillah. Bahkan kemudian manusia semua dihukumi oleh Allah dengan alhamdulillah. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Semua dihukumi oleh Allah ya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillah rabbil alamin. Maka dengan syukurnya kita mengucapkan banyak alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, syukur kita dengan lisan menisbahkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengucapkan, oh ini saya dapatkan semuanya karena pinter kan. Enggak. Tapi seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Sulaiman. Apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Pokoknya dapat apa-apa. Ya, oh ini dari ini dari kemurahan Allah. Ini dari ya fadlullah. Itu kadang-kadang susah. Kadang-kadang, loh masya Allah kamu dapat begini. Ya saya gitu kadang-kadang. Tapi Nabi Sulaiman yang masya Allah kekayaannya seperti itu banyaknya. Kapan ini diucapkan? Ketika ada burung hudhud datang yang telah absen, kemudian ditanyakan kenapa kamu? Ya, la u'adzibannaka aula ya'tiyannaka bi sultanin mubin ya. Hei burung hudhud, saya sembelih kamu atau kamu membawa alasan yang jelas, kata burung hudhud ya. Dikatakan dalam surat An-Naml itu, inni ya wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wala arsyun 'azim. Hei Nabi Sulaiman, saya mendapati seorang ratu yang dia itu memiliki sesuatu tapi dia menyembah matahari ya. Maka kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mendatangkan singgasana? Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum dia datang dalam kondisi Islam? Maka malaikat jin ifrit ya. Qala ifritun minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Hei Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Nabi Sulaiman mikir, ada yang lebih cepat? Maka seorang manusia biasa yang Allah berikan ilmu dari kitab, dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kamu ketip. Sebelum ketip. Begitu ketip sudah berada di depan. Subhanallah. Langsung dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua gara-gara apa? Kemurahan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya raja, punya banyak panglima, punya banyak pengawal yang hebat-hebat, tidak. Begitu juga Nabi Yusuf ketika kemudian pintar menakwilkan dan dipuji oleh orang-orang yang ada di penjara, pas ditakwilkan mimpinya, oh nanti ini kamu akan dapat makan begini. Oh kamu ini, setelah itu dipuji oleh orang banyak, Nabi Yusuf mengatakan apa? Ya mengatakan dzalika min fadlillah ya alaina wa 'alan nas. Itu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dzalika mimma 'allamani rabbi, itu karena Allah mengajarkan aku.
Subhanallah. Ini kadang-kadang kita yang nggak bisa. Kadang-kadang apa-apa gitu dikatakan, oh saya kok, saya, subhanallah. Ya, siapa kita? Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menisbahkan kenikmatan ini dari Allah benar-benar harus kita lakukan. Dan ini masya Allah banyak yang kadang-kadang, saya ulangi sekali lagi, banyak yang nggak bisa. Petani-petani aja. Kalau kemudian ya ladangnya itu dimakan oleh itunya tanaman jagungnya dimakan oleh tikus, kemudian dia diberitahu, loh Pak, di situ loh toko itu jualan racun tikus yang ampuh. Akhirnya dia beli dan kemudian diracun. Ternyata tikus-tikus itu mati, ngelempak buahnya. Masya Allah, gara-gara racun tikus ini mati semuanya. Nah, ini juga termasuk ya. Gara-gara ya kita sangat-sangat tidak terpaut sama Allah, akhirnya kemudian seperti itu. Kadang-kadang kita pakai sepatu yang tebal, terus kemudian jalan tiba-tiba ada paku keinjak, masya Allah selamat ya pakai sepatu ibaratnya. Coba kalau nggak pakai sepatu, menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah. Dan Allah berfirman, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mengetahui nikmat Allah tapi disandingkan ya, dinisbahkan kepada yang lainnya. Ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha, kemudian diingkari. Ayat ini turun kapan? Ketika orang-orang musyrik itu sedang berada di lautan, naik kapal. Ternyata ombak itu kemudian menghantam. Nahkodanya pinter, disetiri dengan bagus sampai kemudian bisa selamat. Kemudian dia mengatakan, masya Allah, kalau bukan karena nahkoda, ya kita semuanya pasti mati. Sama dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ketika membawa anaknya ke rumah sakit parah, diobati oleh dokter. Masya Allah, dokternya hebat. Kalau bukan karena dokter, anak saya sudah meninggal dunia. Nah, ini juga nggak boleh. Ya. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkiruna. Maka bentuk syukur kita mengucapkan, masya Allah, kalau bukan karena Allah saja, ya maka anak saya sudah meninggal. Nah kalau kok itu kayak kurang sopan, kalau bukan karena Allah, kemudian Pak Dokter, ya, jangan dan. Kalau dan itu artinya sama. Contohnya Ali ya dan Tono masuk ke ruangan aula Labuan mengaji, artinya bareng. Ya. Tapi kalau Ali masuk ke ruangan Labuan mengaji, kemudian Tono, ini ada ya, tingkatan yang berbeda. Jadi kalau bukan karena Allah, kemudian Pak Dokter, mungkin barangkali anak saya sudah meninggal dunia. Ini kita menisbahkan kenikmatan kepada Allah, bersyukur dengan lisan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kita bersyukur dengan lisan, kita menyebut-nyebut nikmat itu supaya kita tidak lupa. Boleh supaya kita tidak lupa. Makanya Allah mengatakan, ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, sebutlah nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kamu. Kita sering ingatkan anak-anak, nah ya, dulu kamu kurus banget, Bapak nggak bisa memberikan susu, ya. Kemudian juga jajannya kamu sedikit, sekarang nak kamu jadi gemuk. Sekarang kamu juga sudah bisa dibelikan ya susu, sudah ada sepeda ini, sepeda itu semua dari Allah nak. Nah, supaya kemudian ingat ya. Bukan kemudian ya kita pengen mengatakan kepada anak-anak seakan-akan kita yang memberikan, tidak ya. Artinya kita menyebut-nyebut nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya. Kemudian bersyukur yang ketiga dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan ini artinya kita kalau diberikan kenikmatan, ya kenikmatan itu kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian mengatakan i'malu ala Dawud syukra. Karena syukur ini susah. Kadang-kadang diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tok. Hatinya mungkin, tapi amalnya kurang. Makanya kata Allah, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarganya Nabi Dawud, beramalah untuk syukur. Wa khalilu min ibadiy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bisa syukur untuk amalan ini. Ya kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah, tapi ngamalkannya itu loh. Kita diberikan sepeda motor, ya bagaimana kita gunakan ya sepeda motor ini supaya kita bersyukur kepada Allah ya. Bahkan kata ya ulama ya, syukur untuk kemudian kita
menggunakan dengan kita memakai fasilitas kita untuk bersyukur, ya itu masya Allah, ya luar biasa. Ulama ini mengatakan setiap kenikmatan yang bisa mendekatkan kepada Allah berarti itu ya akan menjadi nikmat. Tapi kalau kenikmatan yang kemudian malah menjauhkan kepada Allah, ingat itu adalah baliyah, bencana. Ya. Ada yang dikasih sepeda motor tapi ternyata dipakai maksiat, berarti itu bencana, bukan nikmat. Ya. Ada yang dikasih uang banyak oleh Allah, rezekinya banyak, ternyata dipakai maksiat, berarti itu bencana, bukan kenikmatan. Ya. Jabatannya makin tinggi tapi ternyata makin lalai, makin kemudian sombong, makin jauh dari Allah, berarti itu bencana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kenikmatan oleh Allah, ya dia kemudian menggunakan kenikmatan ini dengan beribadah, meskipun dijamin masuk surga, diampuni dosanya, tapi subhanallah qiyamul lailnya sampai tatafattar qadamah, kakinya sampai bengkak-bengkak ketika ditegur oleh Aisyah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah kamu melakukan seperti itu? Dijawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah saya enggak boleh, tidak senang untuk menjadi hamba yang bersyukur, ya. Kemudian di antara bentuk syukur kita dengan perilaku, ketika kita mendapatkan nikmat, kita dianjurkan langsung sujud syukur. Contohnya ya bayinya lahir dengan selamat, alhamdulillah sujud syukur. Alhamdulillah ya panennya baik, dapat banyak, sujud syukur langsung, ya. Ini dianjurkan sekali untuk kemudian kita langsung bisa sujud syukur, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu beberapa faedah yang kita ambil, dan yang kemudian kita bisa ambil yang ditutup, ya penutupan bahwasanya sedekah itu ternyata tidak hanya dengan harta, tapi sedekah itu maknanya lebih luas, bisa dengan ucapan, bisa dengan tingkah laku, bahkan dengan pikiran kita. Dan itu kemudian bentuk dari kesyukuran kita. Kita bertingkah laku yang dengan baik, bertutur kata dengan baik, berpikir, memberikan sesuatu yang positif pada orang lain, itu semuanya adalah sedekah, dan itu bentuk dari kesyukuran kita, mensyukuri kenikmatan yang kita rasakan di tubuh kita, termasuk anggota persendian kita yang ada 360 itu bisa kita syukuri semuanya, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.